Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya sholat berjamaah. Anak-anakku semuanya, kenapa kita harus mempelajari pentingnya sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu adalah bagian utama yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bahkan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Berapa? 27 derajat. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran tentang pentingnya sholat berjamaah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, perlu kita ketahui bahwa sholat berjamaah kita harus paham bagaimana keutamaannya. Juga selain keutamaannya, kita harus paham juga dalilnya. Ya, apa sih dalil nakli yang diterapkan dalam Al-Quran tentang sholat berjamaah? Mau tahu kan? Untuk dalil dalam Al-Quran tentang sholat berjamaah. Baik, kita buka. Pertama kita harus paham dalil nakli, dasarnya. Ya, Al-Quran bahkan kita pahami bahwa sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Itu adalah definisi sholat berjamaah. Apa keutamaannya, anak-anakku? Keutamaannya sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendiri adalah lebih utama, yaitu 20 derajat dan malaikat akan mendoakan secara bersama-sama bahwasanya keuntungan dan keutamaan sholat berjamaah itu sangatlah dianjurkan. Sangatlah dianjurkan. Anak-anakku semuanya, kita harus paham juga bagaimana kita menjaga agar sholat berjamaah kita itu sah. Ya, pertama, syarat sahnya sholat berjamaah yang pertama adalah adanya imam. Yang kedua adalah imam itu harus fasih dan hafal dalam bacaan sholatnya, yang memahami dan mengerti secara tajwid yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dikerjakan dalam satu tempat. Di mana tempatnya anak-anakku? Lebih diutamakan di masjid. Ya, ya, kalau tidak ada masjid jauh ya di musolah. Ya. Selain itu, ya, adanya makmum itu juga harus sholat sesuai dengan aturan imam. Jadi makmum itu adalah orang yang mengikuti imam. Kita tidak boleh ketika menjadi makmum mendahului imam atau mengakhiri imam. Ya, yang baiknya adalah kita ketika imam sujud kita ikut sujud. Jadi mengikuti aturan yang ditentukan, disiapkan, yang dibaca oleh imam. Tidak boleh mendahului, tidak boleh mengakhiri. Kita harus ikut apa gerakannya imam. Anak-anakku semuanya, jadi imam itu bukan sekedar hanya imam, ya. Dia juga punya syarat. Apa syarat imam? Yang pertama, anak-anak, syarat imam itu yang pertama balik. Tahu balik artinya? Itu sudah memenuhi syarat. Artinya dia sudah sah melaksanakan untuk sholat dan diwajibkan karena dia sudah mempunyai kewajiban. Ya. Yang kedua, fasih dan hafal bacaan sholatnya, tartil.
tidak hanya sekedar baca, dia harus paham panjang pendeknya, tajwidnya, bacaan hafalannya juga banyak. Tidak hanya itu-itu saja. Yang ketiga, kita syarat imam adalah mengetahui syarat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika mau jadi imam harus mengetahui saya sah tidak nih jadi imam, ya. Dia harus tahu batal apa tidak gitu. Jadi jangan hanya sekedar jadi imam tapi tidak tahu sah atau tidaknya dia eh, dalam sholat. Ya, kita harus paham kalau jadi imam itu akan pertanggungjawabannya berat, besar ya, akan bertanggungjawabkan dari dirinya dan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, imam itu harus pria anak-anakku. Pria ya. Kalau makmum baru boleh pria dan wanita. Sedangkan imam ya, wanita itu tidak boleh menjadi imam, tapi wanita hanya boleh menjadi makmum. Tapi boleh jadi imam wanita tapi sesama wanita. Laki-laki itu harus menjadi imam. Baru sah dikatakan dia melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, yang berikutnya, syarat makmum anak-anakku. Syarat makmum itu juga ada. Tidak hanya sekedar jadi makmum. Syarat makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, gerakan harus sesuai dengan imam. Berada di belakang imam dalam satu tempat. Tidak bermakmum pada imam yang batal sholatnya. Itu syaratnya makmum. Ya. Kemudian, anak-anakku semuanya, kita selain jadi makmum, kita harus tahu macam-macam makmum itu apa aja. Ya, ada 3 dalam hal ini yang Bapak akan sampaikan dan Bapak akan jelaskan. Pertama adalah makmum muwafiq. Yang kedua adalah makmum masbuk. Yang ketiga adalah makmum munfarid. Apa makmum muwafiq? Makmum yang tidak terlambat. Artinya tepat bersama-sama sholat bersama imam. Itu namanya makmum muwafiq. Nah, makmum masbuk apa anak-anak? Makmum masbuk itu yang datangnya terlambat. Ketika imam sudah mulai sholat, dia datang terlambat. Nah, ini adalah makmum masbuk. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah makmum munfarid. Makmum munfarid adalah makmum yang menyalahi gerakan imam. Artinya, ya, dia mendahului imam atau mengakhiri. Nah, ini harus kita jaga. Jadi anak-anak ada 3 yang harus kita pahami. Macam-macam makmum. Ada makmum muwafiq, makmum yang tidak terlambat, makmum masbuk, makmum yang terlambat, makmum muwafarid, makmum yang menyalahi gerakan imam. Selanjutnya, macam-macam sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu ada macam-macamnya, anak-anakku. Ya, sholat fardu pertama itu adalah sholat berjamaah dilaksanakannya. Kemudian sholat Jumat, ya. Kemudian juga sholat taraweh itu bisa berjamaah. Dan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu bisa dilakukan dengan cara sholat berjamaah. Selanjutnya, anak-anakku, ada tata cara sholat berjamaah yang baik, yang benar. Karena masih kadangkala kita berjamaah tapi kita tidak benar pada posisi sholatnya. Contoh, kita lihat sholat berjamaah yang benar, ya. Yang benar itu kita lihat di sini ketika imam menyatakan sahu sufufakum fa inna taswiyata sufufi tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan sholat, karena lurus dan rapat adalah kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Maka itu yang benar adalah semua pundak dan kaki itu rapat, ya. Kemudian lurus, ya, ke kiblat, ya. Dan tidak boleh renggang, ya. Itu tidak boleh renggang, rapat. Dan kaki juga tidak boleh lebar-lebar, ya, luas, ya.
Artinya kaki itu rapat antara mata kaki dengan mata kaki menyatu. Jadi nggak boleh ada selah, karena nanti selah ini yang mengakibatkan adanya setan gitu. Jadi anak-anakku waktu sholat berjamaah juga kaki nggak boleh rongga panjang-panjang gitu ya. Itu menghabiskan tempat ya. Posisi sedang sedang artinya rapat ya. Posisi pundak dan eh, kaki itu menyatu merapat ya. Artinya eh, jelas itu adalah yang baik dan benar. Nah, baik. Selanjutnya anak-anakku, selain kita sholat berjamaah dengan gerakan yang baik dan benar, maka ada halangan sholat berjamaah. Bolehkah kita tidak sholat berjamaah? Boleh. Ada beberapa halangan kita tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Pertama, halangan hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Ya, kemudian angin kencang yang sangat membahayakan. Ya, ada petir, kemudian anginnya goyang-goyang pohon besar, angin kencang itu kita lebih baik sholat di rumah. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Bayangkan saja, dia boro-boro dia mau turun jalan kakinya saja untuk jalan di rumah saja masih susah harus dipangku atau dibopong. Ya ini dibolehkan untuk sholat di rumah, nggak harus ke masjid. Itu anak-anakku semuanya. Materi pada hari ini tentang sholat berjamaah Bapak sampaikan, semoga anak-anakku bisa paham dan bisa eh, mengerti untuk melaksanakan dan mengamalkan bagaimana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan rezeki yang berkah. Amin ya robbal amin. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.